Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya akan coba untuk menjelaskan dulu di emas ini range hariannya berapa ya. Jadi ada euro, ada pound sterling, ada Jepang, ada XAU ya. Kita membahas di emasnya atau XAU ya. Oke, saya akan coba untuk jelaskan dulu mengenai range atau kemampuan pergerakan ya. Range harian untuk XAU ya. XAU ini dalam kondisi normal pergerakan harian antara 1200, ini saya kasih petunjuk dulu ya. Ada kondisi normal. Ini antara 1600 sampai 3000. Kemudian dalam kondisi ada news. Dalam kondisi ada news bisa mencapai angka 7000 ya. 4000 sampai 7000. Kemudian dalam kondisi yang luar biasa itu kejadian-kejadian tertentu, bisa juga karena ada perang, bisa juga karena ada krisis dan sebagainya. Ini bisa lebih dari 8000 ya, antara 8000 sampai 13.000 ya, antara 8.000 hingga 13.000. Ini kondisi tertentu ya. Jadi kondisi tertentu itu kondisi-kondisi yang luar biasa ya. Dalam kondisi normal antara 1600 hingga 3000, dalam kondisi ada berita bisa mencapai 4000 hingga 7000. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Kita bisa menghitung menggunakan rata-rata harian, rata-rata pergerakan. Atau paling dekat kita ambil satu hari ya, H-1. Satu hari sebelumnya. Kalau satu hari sebelumnya dilewati, maka gunakan beberapa hari terakhir sebelumnya yang lebih panjang. H-2 dan seterusnya. Ya, contohnya begini, cara kita mengamati dan menentukan untuk kehati-hatian ya. Tidak ada yang pasti, sekali lagi kita bisa menggunakan kehati-hatian itu dari yang paling dekat, dari runningnya. Jadi kalau runningnya hari ini misalnya sekarang ya, ini belum berjalan. Yang kemarin pergerakannya tertinggi dan terendahnya sampai di sini. Ini satu hari kemarin. Jadi yang kita lihat yang terdekat dulu. Berapa satu hari kemarin? Kalau kita ukur dari high dan low-nya ini sekitar 1800. Maka ini dalam kondisi normal. Jadi antara 1600 sampai 3000. Maka untuk mengukur hari ini, kemampuan pergerakan hari ini kira-kira kita bisa ukur dari bawah low-nya. Dari low-nya di sini dan kita arahkan ke atas ya. Kira-kira nanti bergerak di sini. Karena di sini ada level, dia akan mendekati sini. Kira-kira seperti itu. Bisa jadi karena di sini sumbunya di sini, bisa jadi mendekati levelnya ya, kira-kira dekat-dekat di situ ya. Karena bisa nanti lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Yang kemarin contohnya, yang kemarin adalah basicnya sebelumnya di sini. Ini yang sebelumnya, untuk yang kemarin dasarnya begini. Jadi kalau kita ukur, kira-kira kalau dia bergerak naik atau turun ya, dia akan mendekati ya. Ternyata di sana ada level. Nah ini sebelum mendekati range-nya, bisa jadi di area level itu dia memantul. Termasuk ini bisa jadi nanti sebelum mendekati level sampai di sini juga memantul, bisa saja. Oke, sebelumnya misalnya. Untuk mengetahui kedepannya, maka setidaknya kita gunakan yang terdekat. Ini paling kecil ya, kalau kita lihat satu hari itu hanya 1600 ya. Jadi kedepannya kalau misalkan sudah bergerak naik begini, kira-kira naiknya seperti itu. Nah ini, kira-kira naiknya seperti itu di area di situ nanti mulai akan memantul kembali turun. Termasuk juga misalkan ini, maka dasarnya adalah sebelumnya di sini. Nah, dasarnya adalah sini. Sehingga untuk memahami pergerakan ke depan misalkan begini. Nah ini di pagi hari kita bisa mengukur dengan high dan low-nya. Di atas, di bawah misalkan begini. Dari ujung tingginya yang terdekat di sini, karena yang depan belum terbentuk, maka kira-kira kalau dia turun sampai di sini. Sebaliknya ketika naik, ini arahkan ke
yang terendah di sini, karena kita belum menemukan yang depan ini belum terbentuk, maka di sini untuk perkiraannya. Ketika naik kemungkinan akan mendekati di sini, dan ini ketika mendekati wilayah-wilayah itu berpeluang memantul kembali ke bawah. Ya, meskipun sesudahnya terbentuk yang lebih bawah, maka gunakan yang terbaru. Nah, inilah berarti range-nya. Yang paling gampang begitu. Yang paling gampang itu lebih dekat dari runningnya. Kalau hari ini berarti kita bisa lihat kemarin. Kalau yang kemarin bisa lihat di hari sebelumnya atau 2 hari yang lalu. Oke, itu adalah range harian atau kemampuan pergerakan harian. Sehingga tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kita tidak terjebak ketika di ujung atas kita ambil posisi buy. Kita hanya melihat, oh ini tebel hijau berarti ini kuat naik, ambil posisi buy. Begitu masuk buy ternyata malah turun, karena kita tidak memahami kemampuan pergerakan harian. Nah, ini juga ada kalanya nanti suatu saat bisa meledak lebih panjang, ya, suatu saat lebih panjang seperti ini misalnya. Nah, ini sebelumnya, ini kalau kita lihat ya, hari sebelumnya berarti range-nya di sini ya, paling sekitar 1200-an mungkin ini ya. Oke, 1500-an. Kemudian berikutnya ketika dia mulai bergerak, nah naik atau turun kita ukur di sini dari paling bawah atas. Kira-kira kalau bergerak naik sampai di sini. Kalau bergerak turun kita ukur dari height-nya juga sampai di sini. Jadi kalau bergerak naik turun kira-kira di situ. Nah, ternyata misalkan dia terlalu bergerak kuat, breaknya kuat sekali, maka kita gunakan yang lebih panjang. Ini kurang sedikit, bisa digunakan lebih panjang yang sini atau sebelumnya. Nah, kita bisa gunakan yang di sini atau yang di sini sekalian, yang paling panjang. Biasanya bertahap, kita gunakan yang ini, kalau ini dilewati berarti gunakan yang di sini. Gunakan yang lebih panjang dari sebelumnya. Sehingga kalau misalkan begini tadi, ini lewat, nah ini kan lewat sudah. Nah, bergerak turun. Yang kecil tadi kita lihat, yang kecil tadi, yang 1 hari, kalau kita tarik yang kecil ini sampai di bawah, ini kan sampai cuma ini. Jadi kalau tadi naik turunnya di atas sampai di biru, ternyata dia hijaunya panjang, lebih panjang dari yang kita garis ini. Maka kita bisa gunakan yang lebih panjang ini untuk mengukur di bawah dan di atas ya. Karena ini terlalu panjang, sekali lagi kita bisa gunakan yang lebih dekat ya. Tadi yang di sini pertama di sini sudah dilewati ya, ini sudah dilewati, maka gunakan sebelumnya yang lebih panjang. Bisa gunakan yang di sini. Nah, baru kita tempatkan di sana. Maka kira-kira ketika mendekati levelnya, karena ini di sini kemudian di atas ada level itu, di sini ada levelnya, maka kita lebih dekatkan ke arah levelnya di sini. Sehingga ketika sudah mendekati itu, kemungkinan dia akan mulai terhenti dan datar sampai ganti hari ya. Berikutnya kalau hari berikutnya kan lain lagi nanti ya, analisanya lain lagi. Hari berikutnya pun sama, kita ukurnya sekarang dari yang di sini. Oke, ini kita gunakan yang hari ini untuk kedepannya. Coba kita geser. Nah, ketika dia naik kira-kira sampai di atas itu ya, kita akan coba hapus yang oke. Nah, kita geser. Kira-kira kalau dia bergerak naik nanti akan bergerak di kisaran ini. Jadi di atas taruh begini, yang di bawah pun kita taruh yang sama di sini, di levelnya di sini. Nah, ini perkiraan dia mau kuat kemana? Ternyata kuatnya ke atas, berarti kita batasannya di area ini. Bisa jadi belum nyentuh itu ada level nanti sebelah kirinya, bisa jadi ada levelnya. Nah, kalau tidak ada levelnya berarti itu sebagai dasar dulu ya, sebagai dasar dulu ya. Sehingga kalau tidak mampu melewati, maka bisa jadi nanti akan datar lagi.